Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang keanekaragaman hayati. Sekarang kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi ini disebut dengan taksonomi. Kemudian, apa sih tujuan dari klasifikasi makhluk hidup? Tujuannya adalah untuk menyederhanakan makhluk hidup agar mudah dipelajari. Dasar dalam kita melakukan klasifikasi itu ada beberapa. Yang pertama, sistem alamiah yang diungkapkan oleh Aristoteles. Dasarnya atau dasar pengelompokannya yaitu persamaan morfologi atau bentuk tubuh. Contoh, kelompok hewan berkaki 4. Misalnya ada sapi, singa, kerbau, dan lain sebagainya. Yang kedua, dasar klasifikasi sistem artifisial atau buatan yang diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Dasar pengelompokannya yaitu untuk tujuan praktis, misalnya kegunaan atau manfaat. Ada contohnya tanaman obat. Kelompok-kelompok tumbuhannya ada jahe dan kunyit. Selanjutnya ada dasar klasifikasi sistem filogenetik yang diperkenalkan oleh Charles Darwin, seorang ahli evolusi. Dasar pengelompokannya yaitu hubungan kekerabatan dalam proses evolusi. Nanti kita akan mengenal ada namanya pohon filogenetik. Yang terakhir, ada sistem modern. Dasar pengklasifikasian atau pengelompokan makhluk hidup ini adalah kesamaan morfologi, anatomi, etologi atau kelakuan makhluk hidup, dan ada kesamaan gen serta kromosom. Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi dalam makhluk hidup, yaitu tingkat takson makhluk hidup atau tingkat pengklasifikasian dalam makhluk hidup. Oke, untuk mempermudah kita dalam menghafal tingkat taksonnya, maka kita buat singkatan yaitu KFC of Genoa Selatan. Yang pertama, tingkat takson itu adalah kingdom atau dalam bahasa Indonesia disebut kerajaan. Selain itu, ada juga yang menggunakan istilah regnum atau dunia. Contoh dari kingdom ini misalnya ada 5 kingdom. Yang pertama ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Animalia, dan selanjutnya Plantae. Untuk tingkatan takson yang kedua, ada istilah filum yang digunakan untuk pengelompokan hewan, dan ada divisi yang digunakan untuk pengelompokan tumbuhan. Contoh untuk filum ini misalnya ada Chordata, Porifera, Echinodermata, dan lain sebagainya. Untuk divisi,
Ini biasanya menggunakan akhiran vita. Misal, ada kelompok divisi Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta, dan lain sebagainya. Tingkatan takson yang ketiga dalam pengelompokan makhluk hidup ada klasis, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kelas. Pada tumbuhan, ini biasanya ada berakhiran edonae. Contoh pada pengelompokan Dicotyledonae. Kemudian ada akhiran opsida. Contohnya Bryopsida. Dan juga ada akhiran Pisceae. Contohnya pengelompokan Xanthopisceae. Untuk tingkat kelas hewan, contohnya ada Mamalia, Aves, dan kelas reptil. Tingkat takson selanjutnya yaitu ada ordo, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah bangsa. Untuk tumbuhan, itu biasanya menggunakan akhiran ales. Contohnya Solanales. Pada hewan, contoh dari ordo itu misalnya primata, karnivora, dan lain sebagainya. Setelah ordo, tingkat takson selanjutnya yaitu famili, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah suku. Untuk tumbuhan, itu biasanya menggunakan akhiran aceae, atau kita baca AC. Misalnya kelompok Solanaceae. Dan untuk takson hewan, biasanya famili ini menggunakan akhiran idae, atau kita baca ide. Contohnya famili Felidae. Tingkat takson selanjutnya yaitu genus. Dalam bahasa Indonesia kita kenal istilah marga. Genus ini sendiri biasanya adalah kata pertama pada nama spesies atau jenis. Dan terakhir, tingkat takson makhluk hidup itu adalah spesies, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan jenis. Pada tingkat takson spesies ini, terdapat lagi ada dua istilah, yaitu ada varietas atau kultivar. Ini biasanya untuk pengelompokan pada tumbuhan. Dan ada istilah ras, ini untuk pengelompokan hewan. Misalnya nih, ada contoh nama Latin dari padi, Oryza sativa var. Ini merupakan varietasnya. Jadi jenis varietas padi indica. Selanjutnya kita akan membahas sistem tata nama ilmiah. Nah, sistem ini diperkenalkan oleh seorang ahli yang bernama Carolus Linnaeus. Dia membuat sistem tata nama ganda atau disebut dengan binomial nomenklatur. Adapun aturan-aturan dalam membuat sistem tata nama ganda ini, yang pertama, menggunakan bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Selanjutnya, terdiri dari dua kata, di mana kata pertama menunjukkan nama genus, dan kata kedua menunjukkan nama spesies atau jenis. Huruf pada kata pertama itu menggunakan huruf kapital, dan kata kedua menggunakan huruf kecil. Kemudian aturan selanjutnya, ditulis miring atau digaris bawahi.
Yang terakhir, aturannya, nama deskriptor ditulis paling belakang dan tidak digaris bawahi. Contoh, ini ada penamaan nama Latin untuk jagung, Zea mais. Zea menunjukkan kata genus, mais ini menunjukkan kata spesies. Kemudian huruf L yang terakhir ini menunjukkan nama deskriptornya, yaitu Carolus linnaeus. Sekarang kita akan membahas perkembangan klasifikasi makhluk hidup dari masa ke masa. Yang pertama, ada sistem dua kingdom atau kerajaan yang diperkenalkan oleh Aristoteles, di mana Aristoteles ini membagi makhluk hidup ke dalam dua kelompok atau dua kingdom. Yang pertama plantae atau kelompok tumbuhan, yang kedua animalia atau kelompok hewan. Kemudian selanjutnya, perkembangan klasifikasi mengenal sistem tiga kingdom yang diperkenalkan oleh ahli yang bernama Haeckel. Pada sistem tiga kingdom ini ada penambahan satu kingdom, yaitu Protista. Dan selanjutnya ada kelompok Plantae dan Animalia. Penemuan mikroskop elektron sangat berperan penting dalam perkembangan klasifikasi. Karena selanjutnya kita mengenal sistem 4 kingdom yang diperkenalkan oleh ahli namanya Copeland. Di mana pada sistem 4 kingdom ini terdiri dari Monera yang ciri khasnya prokariot atau belum memiliki membran inti. Selanjutnya ada kingdom Protista, Plantae, dan Animalia. Selanjutnya kita mengenal sistem 5 kingdom yang dikenalkan oleh ahli bernama Whittaker, di mana di sistem ini ada penambahan satu kingdom, yaitu fungi atau jamur. Jadi kelima kingdom itu terdiri dari Monera, Protista, fungi, Animalia, dan terakhir Plantae. Selanjutnya terdapat sistem 6 kingdom yang dikenalkan oleh Cavalier dan Smith, di mana Cavalier dan Smith ini memisahkan Monera menjadi dua kingdom yang terdiri dari Archaebacteria, Eubacteria. Kemudian juga terdapat kingdom fungi, Plantae, dan Animalia. Yang terakhir, dalam perkembangan klasifikasi berkembang sistem 3 domain yang diperkenalkan oleh ahli bernama Carl Woese. Carl Woese memperkenalkan domain yang pertama ada namanya Archaea, yang kedua Bacteria, dan yang ketiga Eukarya. Nah, di dalam domain Eukarya ini terdapat kelompok Archezoa, Euglenozoa, Alveolata, Stramenophylla, Rhodophyta, fungi, Plantae, dan terakhir Animalia. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengidentifikasi makhluk hidup ke dalam kelompok tertentu. Nah, untuk melakukannya, bisa digunakan kunci determinasi atau nama lainnya kunci identifikasi atau kunci dikotomi. Yang mana artinya bahwa kunci determinasi ini digunakan untuk petunjuk klasifikasi organisme atau makhluk hidup
ke tingkat takson tertentu. Oke, materi terakhir untuk keanekaragaman hayati, kita akan melihat contoh dari kunci determinasi. Misalnya, kita sedang mengidentifikasi satu makhluk hidup atau jenis dari hewan, kita bisa lihat kunci determinasi di bawah ini. Misal, kalau hewan itu tidak bertulang belakang, maka kita akan lanjutkan ke kunci identifikasi nomor 2. Tapi kalau seandainya kelompok hewan yang sedang diidentifikasi tidak bertulang belakang, maka kita bisa lanjutkan ke poin ketiga. Nah, kalau misalnya di poin kedua terdapat hewan yang sedang diidentifikasi bertubuh lunak, maka hewan tersebut masuk ke dalam kelompok moluska. Tapi kalau seandainya bukan, kita lanjutkan ke poin B. Kalau misalnya kakinya berbuku-buku atau beruas-ruas, kita bisa lanjut ke poin 4. Begitu seterusnya. Oke semuanya, inilah video tentang keanekaragaman hayati. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.